Bicara hadir pagi hari ini dan sudah hadir bersama saya ada Ibu Juli Emilia SEMM selaku Kepala Dinas Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak, selamat pagi juga Kang Mas dan Mbak Yu. Nah ini sepertinya bukan yang pertama hadir tapi dengan yang berbeda ya Bu. Betul. Ya. Kalau dulu di dinas yang lama, sekarang di dinas yang baru. Nah mungkin bisa disapa dulu nih Bu yang pagi hari ini mendengarkan live radio dan juga live YouTube kita. Monggo. Oke. Selamat pagi Kang Mas dan Mbak Yu di Jateng Radio. Pagi ini kita bertemu lagi. Saya akan membawa cerita-cerita ataupun program yang lebih dahsyat dan istimewa. Oke. Gitu. Tema kita hari ini apa nih Bu? Boleh di-spill sedikit Ibu? Green Industry. Nah, kita akan ngomongin Green Industry nih Kang Mas dan Mbak Yu, kira-kira seperti apa. Jadi seperti biasa juga kita akan membuka sesi tanya jawab untuk Kang Mas dan Mbak Yu. Boleh di 0813 9965 9922. Namanya siapa, dari daerah mana, baru pertanyaannya. Mumpung Bu Emi ada di sini, nanti akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu. Jangan kemana-mana, habis ini kita akan bahas semuanya di Jateng Bicara. Dari mana saja Kang Mas dan Mbak Yu, Jateng Bicara, kita masih ngomongin tentang, tadi kan sudah disinggung sedikit ya, Green Industry. Nah kita akan ngomongin tentang Rengganis Pintar nih Kang Mas dan Mbak Yu, revitalisasi Green Industry sebagai strategi peningkatan ekspor di Jawa Tengah. Nah mungkin Kang Mas dan Mbak Yu ada yang sudah tahu nih Bu, ada mungkin bahkan yang baru pertama kali nih, apa sih Rengganis? Nah ini mumpung ada Bu Emi akan langsung menjelaskan nih, apa sih sebenarnya Bu Rengganis Pintar itu? Monggo silahkan. Oke, Kang Mas Mbak Yu. Jadi saya mau cerita begini. Jadi Rengganis Pintar itu revitalisasi Green Industry sebagai strategi peningkatan ekspor di Jawa Tengah. Nah, apa sih itu sebenarnya? Nah, itu sebenarnya suatu sistem ya Mbak. Suatu sistem. Nah, untuk apa? Untuk kita menggerakkan industri-industri itu agar berproses produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Nah, kemudian kenapa kita harus ramah lingkungan? Market driven, Mbak. Sekali lagi saya harus bilang market driven. Sekarang ini kebutuhan akan market itu sudah berbeda. Referensinya itu sudah cenderung tidak hanya kepada kualitas dan harga ya. Kalau sekarang ini kecenderungan yang lebih berdampak pada global. Nah itu. Nah sekarang kenapa ngambilnya tuh Rengganis? Nah ternyata Rengganis itu filosofinya sangat dalam Mbak. Rengganis itu adalah tokoh mitologi Jawa. Dia seorang tokoh wanita yang tangguh, itu berdaya juang, penuh daya tarik. Nah itu saya berpikir itulah simbol transformasi industri yang semula tidak berpikir untuk cenderung ke keberlanjutan. Nah sekarang ini harus bertransformasi ke keberlanjutan. Gitu. Itu atas, makanya kan mungkin ada yang Rengganis kayak udah pernah denger nih nama-nama ini, ternyata memang itu terinspirasi tadi ya Bu. Ya transformasi baik. Nah kalau ngomongin gini, industri hijau atau green industry ini kan hampir semuanya beralih ke green industry, Nah boleh diceritakan Ibu sebenarnya apa sih sebenarnya green industry gitu. Jadi sekaligus mengedukasi juga nih masyarakat yang biar makin sadar kita beralih ke green industry. Ya baik. Jadi Kang Mas Mbak Yu, green industry itu adalah sebenarnya gampangnya itu suatu proses kita berproduksi yang ramah lingkungan. Dimulai dari apa? Dari semuanya, hulu hilir. Hulu sampai dengan hilir. Jadi mulai dari pemilihan bahan baku, dan ini untuk semua komoditas. Bahan bakunya harus yang ramah lingkungan. Misalkan di bidang atau di sektor agro, maka kita pilih petani-petani yang menjadi binaan itu harus yang diedukasi untuk tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia yang berpestisida. Kita pilih yang organik. Kemudian sampai kepada proses produksinya. Kita pilih mesin-mesin dengan teknologi yang ramah lingkungan. Nanti ada ceritanya nih. Nah, ramah lingkungan itu kan mahal, begini ribet. Betul. Tapi kami ada solusinya. Ya nih Rengganis ini. Nah, nanti mungkin kita diskusi di berikutnya. Kemudian sampai dengan pengolahan limbahnya. Sekarang ini Mbak, banyak sekali metode pengolahan limbah yang sudah ramah lingkungan. Bagaimana metodenya, bagaimana pendampingannya, bagaimana dengan SOP
industrinya, semua kita akan dampingi. Ya, melalui Rengganis Pintar ini yang ada tools-toolsnya nanti. Kemudian sampai dengan akhirnya yaitu kemasan, misalkan kita juga pilih kemasan yang ramah lingkungan. Jadi intinya green industry ini adalah suatu metode untuk menujunya nanti adalah sirkular ekonomi. Jadi nggak ada yang dibuang, semua yang tadinya dianggap limbah itu menjadi bermanfaat. Benar-benar itu juga bisa ini ya untuk lingkungan juga Bu, ramah lingkungan juga ya. Nah untuk kesadarannya nih, menurut Ibu Jawa Tengah aja lah, maksudnya kita tidak usah ngomongin di Indonesia ya, tapi di Jawa Tengah, menurut Ibu tingkat kesadaran masyarakatnya atau yang sudah paham tentang green industry ini apakah sudah banyak atau masih perlu diedukasi lagi nih Bu? Ya, baik. Jadi kenapa kita bilangnya revitalisasi, Kang Mas Mbak Yu, karena green industry sudah ada loh, sudah berjalan. Bahkan ada satu perusahaan besar ya, perusahaan hasil tembakau yang sudah sangat terkenal, itu sudah melakukan praktek green industry itu sudah sejak tahun 1970. Namun sayangnya memang yang terjadi itu adalah secara sektoral. Maka kita harus merevitalisasi, maka kita harus bersama-sama, tidak bisa sendiri. Gitu. Nah, bagaimana tingkatnya memang harus saya sampaikan di sini. Sekarang ini sebagian besar industri belum menerapkan green industry sebagai strategi bisnisnya. Nah, industri itu masih fokus kepada produksi dan profit, belum kepada isu keberlanjutan. Padahal keuntungannya, dampak positifnya itu luar biasa dan kembalinya akan kepada industri itu sendiri. Sebenarnya manfaatnya kalaupun dijalankan manfaatnya juga luar biasa banyak ya Bu ya. Dan balik ke industri itu sendiri Mbak, karena akan ada efisiensi di situ. Betul. Tapi sayangnya mungkin belum semua ya, tapi nantinya pasti akan ke arah sana ya Bu ya. Insya Allah kita akan bermimpi, alhamdulillah kemarin sudah di-launching Pak Gubernur, kita akan bermimpi Jateng ini akan menjadi sentra green industry. Apakah ini mimpi? Ya kalaupun ini mimpi, mari kita buat ini mimpi indah. Betul. Yang harus kita capai bersama-sama. Benar-benar. Gitu. Nah ini kan baru nih Bu. Tadi Ibu juga menyampaikan sudah di launching. Nah boleh diceritakan dong Bu, di launchingnya kapan gitu Bu? Nah, Kang Mas Mbak Yu, jadi program Rengganis Pintar ini sudah di-launching Pak Gubernur tanggal 18 September 2025 yang lalu. Nah, apa sih yang toolsnya Rengganis Pintar itu? Yang pertama adalah kami punya forum industri hijau daerah. Kenapa kami harus menciptakan forum yang secara heksahelik ini Mbak? Jadi 6 stakeholder itu harus bersatu, karena kami sadar betul bahwa untuk menyelamatkan bumi, untuk mencapai ke green industry tidak bisa sendiri. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menyelesaikan persoalan ini. Maka kami harus bekerja sama, kolaborasi, sinergi dengan heksahelik ini. Kemudian yang kedua, kami juga menyadari bahwa ternyata untuk menuju ke green industry ini sangat kompleks. Maka tanggung jawab kami untuk mendampingi IKM sampai dengan mendapatkan sertifikasi ini melalui klinik. Kliniknya yang online kita namanya Klik Hijau, yang offline namanya Klinik Rengganis Pintar. Nah, di sana kita dampingi dengan alat-alatnya apa? Indeks siap hijau. Mbak, saya perlu sampaikan di sini bahwa indeks siap hijau kami ini, insya Allah kami bisa klaim ini yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, karena hanya satu provinsi ini yang punya, yang lainnya belum punya. Nah, kemudian apakah sampai di situ? Tentu enggak. Kami akan dampingi sampai IKM itu mendapatkan sertifikat hijau tanpa berbayar. Jadi kalau seharusnya sertifikat hijau itu kan yang mengeluarkan Kemenperin, nah itu berbayar, ada biayanya Pak, maksudnya ada biayanya. Betul. Nah, ini akan Provinsi Jawa Tengah, seizin Bapak Gubernur, itu akan kami gratiskan. Begitu. Mantap loh. Ya, kemudian sampai di situ kah? Tidak juga. Bahkan Bapak Gubernur sudah memberikan insentif bagi industri-industri yang berwawasan hijau, istilahnya itu, dengan insentif berupa pengurangan pajak. Pajak yang menjadi kewenangan provinsi tentu saja.
gitu Mbak. Oke, keren loh. Ini kita harus dukung loh Kang Mas dan Bayu. Tentunya kan kalau pemerintah bekerja sendiri nggak mungkin ya Bu. Pasti masyarakat pun juga harus ikut mendukung di dalamnya kan. Nah, Kang Mas Bayu harus membantu. Nah itu dia. Jadi kita pun juga harus ikut berpartisipasi. Kalau misalkan masyarakat ingin membantu nih Bu, contoh kecilnya saja tuh hal seperti apa nih Bu? Oke, itu juga menjadi salah satu kami sadar betul kami tidak bisa sendiri, kemampuan kami terbatas, maka Rengganis Pintar ini juga ada namanya Rengganis Mengajar. Artinya apa? Bahwa ini tidak bisa serta-merta atau tiba-tiba datang, Mbak. Oke. Judul lagu tadi. Nah, tiba-tiba tidak bisa datang, maka harus dibentuk. Bagaimana membentuknya dari yang terkecil, yaitu apa? Masyarakat. Masyarakat dari mana? Anak sekolah, Mbak. Jadi kami ada program namanya Rengganis Mengajar itu. Kami akan hadir di seluruh SMA dan SMK se-Jawa Tengah dengan pilot project adalah 20 SMA dan SMK Semarang. Itu sudah kami lakukan, Mbak, udah selesai, untuk memahamkan pada mereka tentang industri hijau. Untuk membentuk karakter mereka bahwa bertanggung jawab terhadap lingkungan itu harus dimulai sejak dini, dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Nah, itu dari mana? Ya dari sekolah itu, Mbak. Dan luar biasa ternyata adik-adik kita itu antusiasmenya luar biasa. Bu guru, Pak guru semua antusiasmenya itu sangat luar biasa, dan ternyata sejalan dengan kurikulum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu, bahwa di sana ada pendidikan karakter. Disitulah kami masuk. Gitu. Dan ini sudah berjalan ya Bu? Sudah, yang Semarang alhamdulillah sudah selesai. Mantap. Nah, jadi Kang Mas Bayu sebagai masyarakat kalau ingin berpartisipasi, Kang Mas Bayu boleh kok ke klinik. Klinik itu juga tidak hanya untuk sebagai pusat konsultasi, untuk pemahaman, untuk edukasi juga boleh. Gitu. Seperti itu ya. Nah, nanti kita akan tanya nih apa saja yang sudah dilakukan oleh Rengganis Pintar ini. Kita nanti akan tanya, tapi kita akan istirahat sebentar sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu nih. Boleh di WA kita. Jangan lupa namanya siapa, dari kota atau kabupaten mana, baru pertanyaannya. Setelah ini kita akan bahas, tetap di Jateng Bicara masih bersama dengan Ibu Emi dari Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Kita masih ngomongin tentang Rengganis Pintar. Nah, kalau tadi sudah disampaikan apa sih Rengganis, kemudian apa yang melatar belakangi. Sekarang kita mau bertanya sebenarnya apa saja implementasi dari Rengganis Pintar itu sendiri, Bu. Monggo silahkan sebelum nanti kita menjawab pertanyaan ya. Terima kasih Mbak. Jadi memang tadi sudah saya sebutkan sebenarnya ada toolsnya. Bagaimana implementasinya ya, misalkan tadi adalah klinik ini alhamdulillah sejak di launching Pak Gubernur itu pengunjungnya itu sudah, menurut saya sesuatu yang baru di launching, sudah banyak pengunjungnya. Itu sudah sangat, menurut saya terima kasih sekali dengan partisipasi masyarakat termasuk industri tentu saja. Klinik itu sudah didatangi rata-rata itu 10 pengunjung setiap hari untuk yang offline. Sedangkan untuk yang online itu, namanya online ya Mbak, berkunjung itu bisa sampai 18, 20 kadang-kadang seperti itu. Nah, kemudian apa implementasi ISH? Kami sudah mendampingi IKM. IKM itu dari 12 yang menjadi pilot project kami itu kami clustering, Mbak. Apakah ini tuh dia masuk clustering 0, 1, 2 atau yang advance itu, atau yang sudah berhak mendapatkan sertifikat itu adalah di kelas 3. Nah, itu sudah kami clustering, dan alhamdulillah IKM itu sudah ada 2 yang tersertifikat hijau. Kemudian juga ada industri yang sudah tersertifikat hijau. Termasuk kami juga sangat bersyukur sekali, ternyata banyak juga komitmen dari pelaku industri, kemudian dari akademisi, kami juga dengan Undip dan UNS, kemudian juga dengan pengelola kawasan industri, itu antusias dengan program ini, dan kami sudah menandatangani MOU terkait dengan percepatan implementasi green industry di Jawa Tengah ini. Seperti itu ya. Jadi emang sudah luar biasa upaya yang dilakukan tentunya ya Bu ya. Bismillah. Nah, semoga sih ini memang sesuai dengan harapan dan tentunya juga menguntungkan untuk masyarakat
Jawa Tengah khususnya ya Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Baik, kita akan mencoba untuk masuk. Kita sudah merangkum ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirim dari Hasan yang ada di Menoreh. Patut diapresiasi dan dibanggakan sebagai pelopor. Tapi value apa yang bisa didapat dari peserta program ini? Apakah akankah bisa berkorelasi positif dengan revenue? Maaf, namanya bisnis kan emang ujungnya revenue. Betul. Sepakat. Jadi Kang Mas siapa tadi? Hasan, Bu. Kang Mas Hasan, ya terima kasih. Ini langsung ya Mbak? Boleh, boleh Oke, langsung dijawab. Jadi Kang Mas Hasan apa revenue-nya? Jadi gini, orang atau industri itu selalu masih beranggapan bahwa green industry itu mahal, cost-nya tinggi. Kalau kita masih memiliki mindset yang seperti itu, ya kita nggak akan segera bergerak. Coba Kang Mas Hasan kita rubah mindset kita menjadi bahwa green industry itu adalah investasi. Memang benar untuk pertama kali kita melakukan pembelian teknologi yang ramah lingkungan itu pasti mahal. Solar panel katakan itu mahal. Tapi saya harus sampaikan di sini bahwa ternyata setelah pemakaian jangka waktu tertentu, kami kan juga survei nih Mbak ya dalam menyampaikan itu kami pikir itu akan terjadi penghematan 10% gitu. Nah ternyata ini nggak boleh nyebut nama ya. Oke, jadi ada perusahaan yang kami survei itu yang semula kami targetkan atau kami hitung itu sekitar 10% penghematannya, itu ternyata sampai dengan bulan ke-6 itu dia sudah menghemat sebesar 21,6%. Nah artinya Kang Mas Hasan bahwa yang tadi mahal tadi sebenarnya bisa ditutup oleh penghematan ini. Dan apa lagi reviewnya lagi Kang Mas Hasan, citra perusahaan. Sekali lagi saya harus sampaikan di sini bahwa pasar preferensinya sudah berubah. Jadi kalau citra kita lebih sadar pada lingkungan, maka konsumen ini akan yakin. Nah, ketika citra perusahaan itu bertambah, pasti akan menambah juga pangsa pasarnya. Oke, seperti itu ya. Semoga menjawab ya Mas Hasan yang ada di Menoreh. Terus ada di Melin yang ada di Kudus. Bu, kalau semua industri beralih ke green industry, apakah biaya produksinya malah makin tinggi dan ujungnya bikin harga barang jadi naik juga? Monggo silakan. Mungkin sama ya. Jadi memang benar, saya akui memang mungkin di awal tadi itu akan terjadi sepertinya itu tadi ya, membeli teknologi yang ramah lingkungan itu akan mahal. Tapi itu tadi kalau mindsetnya kita bangun sebagai investasi itu akan jadi apa yang sudah kita keluarkan tadi Mbak Yu dari Kudus itu akan terbayar dari penghematan kita. Dan sebenarnya Mbak kalaupun membeli solar panel atau apa itu adalah mahal, itu sebenarnya sekarang itu udah ada sistem. Pembiayaan pun sekarang ada pembiayaan hijau loh. Nah, maksudnya apa nih pembiayaan hijau? Itu adalah sistem seperti apa ya? Kayak leasing gitu loh. Jadi kita beli dulu, dipasangkan pembayarannya itu nanti mencicil dari hasil penghematan itu. Nah, jadi itu. Kemudian dari listrik saja itu sudah menghasilkan penghematan itu 10% lebih. Dan itu sudah kami hitung. Ya, batik itu bukan 10%, bukan 20%, tapi ternyata ada 12, sekian persen. Artinya dari 10% yang kami hitung hanya listriknya ini ya. Hanya listrik, belum nanti airnya. Di teknologi hijau itu semua akan menjadi ekonomi sirkular. Listrik tidak menggunakan fosil, menggunakan sumber daya EBT, kemudian limbah diolah untuk menjadi barang yang bermanfaat dan dijual lagi. Kemudian limbah-limbah air AC misalkan itu bisa dimanfaatkan, tidak hanya dibuang tapi dimanfaatkan kembali untuk proses produksinya. Jadi tidak ada ekonomi sirkular yang insya Allah merugi. Seperti itu ya tadi atas nama siapa ya tadi ya? Sebentar. Melin yang ada di Kudus ya. Berikutnya Nina di Banjarnegara. Bu, sekarang kan dunia industri lagi banyak ngomongin soal green industry dan teknologi digital. Nah, lewat program Rengganis Pintar ini sebenarnya gimana sih cara Disperindak mendorong industri kita biar nggak cuma kuat di dalam negeri, tapi juga punya daya saing ekspor. Soalnya kan
banyak UMKM atau pelaku industri kecil yang masih bingung mulai dari mana buat go internasional. Oke, ya. Jadi justru Rengganis Pintar ini adalah awalnya dari keprihatinan kami ya terhadap apa? Terhadap market global. Mbak, saya boleh cerita sedikit bahwa sekarang ini Green Market Access Countries menjadi tujuan utama ekspor non migas Jawa Tengah itu 79%. Itu sudah Green Market Access Countries. Nah, jadi peluangnya itu sangat besar sekali. Kemudian green product sendiri sudah mencapai tingkat kedua. Pertama itu adalah masih didominasi oleh TPT, tekstil produk tekstil. Kemudian sekarang ini disusul oleh green product. Artinya ketika IKM maupun industri besar itu bertransformasi, maka kesempatan pasar itu makin terbuka lebar. Apalagi kalau tujuan market kita itu tadi ya, Green Market Access Country, salah satunya adalah Uni Eropa. Itu sudah mewajibkan adanya sertifikat EUDR dan FSC. Dan juga sudah menerapkan SIBAM. SIBAM itu karbon, jadi tarif karbon itu yang dibebankan oleh pelaku usaha. Jadi eksportirnya. Nah, ketika itu tidak bisa terpenuhi, maka akan menggerus profit. Nah, ketika profit tergerus kan pasti kita akan kalah, tidak berdaya saing. Seperti itu ya, Mbak Nina yang ada di Banjarnegara. Nah, sebelum menjawab pertanyaan lagi, kita akan lanjut lagi untuk bertanya nih kepada Bu Emi tentunya. Nah, kita juga pengen tahu nih Bu, sebenarnya capaian-capaian apa sih atau capaian nyata dari Rengganis Pintar itu dari sisi industri itu apa saja nih Bu? Jadi tadi sudah saya singgung sedikit sebenarnya begitu ini di launching. Tadi kan nggak kenal nih Mbak. Nah begitu di launching yang launching Pak Gu pula ya. Nah, jadi gaungnya jadi sampai kemana-mana. Saya juga sangat tidak menyangka itu kemarin saya ngobrol dengan Kemendikti, ternyata Kemendikti itu tertarik dan insya Allah nanti tanggal 14 Oktober ini kami diundang ke Kemendikti untuk menjadi pembicara. Nah, mohon doa restu Kang Mas Mbak Yu, saya akan membawa Jawa Tengah lebih maju lagi. Nah, kemudian saya juga tidak menyangka ternyata banyak atau saat ini ada dua pengelola kawasan industri yang juga bersepakat kepada kami untuk mengakselerasi implementasi green industry di kawasan industri. Kenapa kawasan industri menjadi salah satu fokus kami? Karena di sana itu kan banyak Mbak, tenan-tenannya banyak dan gaungnya itu juga luar biasa ketika ada kawasan industri yang sudah bertransformasi atau sudah berwawasan kepada hijau. Kemudian itu tadi ternyata setelah menerapkan green industry kami hitung itu tadi penghematan yang semula itu kami targetkan 10%. Ini hanya dari listrik ya. Sekali lagi saya sampaikan hanya dari listrik. 10% ternyata itu bisa mencapai lebih dari 10%, 12 sampai dengan 21% gitu. Kemudian yang telah tersertifikat hijau pun bertambah. Dan alhamdulillah dari hasil laporan SKA kami, jadi di Disperindak itu punya klinik SKA Mbak, surat keterangan asal. Jadi kami mengeluarkan surat keterangan asal bagi eksportir. Nah, itu juga ternyata ada peningkatan. Peningkatan sekitar 8, sekian persen Mbak. Jadi memang capaiannya juga luar biasa ya Bu ya, dan maksudnya. kami dampingi Mbak, jadi jangan khawatir, kami betul-betul pada kesempatan ini melalui Jateng Radio mengajak para industri maupun IKM, ayo kunjungi klinik kami akan dampingi. Gitu. Jadi apapun itu tetap ini ya Bu ya, tetap dipantau ya selalu ya sama Ibu ya tentunya ya, dan semua pun juga akan diawasi dan tentunya didampingi tadi sampai dengan selesai seperti itu ya. Jadi jangan khawatir nih buat Kang Mas dan Mbak Yu, mungkin buat pelaku usaha ya. Bisa langsung. Nah kalau misalkan ingin ada unek-unek nih Bu, aduh kok begini ya, itu ada call centernya nggak sih, maksudnya ada layanan yang spesialis buat Rengganis ini. Ada. Ya. Jadi memang gini Mbak, dulu itu
ya kami akui green industry tidak menjadi fokus. Dia hanya nempel kepada salah satu bidang kami sehingga dalam tanda petik sambil lalu gitu. Nah sekarang ini kami akan ada fokuskan, bahkan kemarin kami mengajukan di SOTK baru itu ada unit khusus yang menangani industri hijau. Nah itu kami akan dampingi. Yang jauh-jauh jangan khawatir Kang Mas Mbak Yu, yang jauh Kang Mas Mbak Yu tinggal klik. Di klik hijau yang ada di web kami Lakon Sekti, itu semua persoalan Mbak Yu akan dijawab oleh petugasnya. Petugasnya sudah di SK-in, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir ya, akan semua jawaban akan dijawab ya, Bu kalau ya. yang mau mampir silahkan. Nah itu dia. Ini juga menjawab pertanyaan dari Winda yang ada di Pekalongan. Perusahaan di Jawa Tengah ini kan banyak ya Bu. Nah bagaimana cara pemerintah itu memastikan perusahaan benar-benar menjalankan value dari Rengganis Pintar? Apakah dilakukan monitoring secara berkala atau seperti apa? Monggo. Ya, jadi Mbak dari Pekalongan ya, Mbak Winda dari Pekalongan, sekali lagi bahwa Rengganis ini barusan di launching tanggal 18 yang lalu. Maka kami melalui Forum Industri Hijau kami akan membuat roadmap. Roadmap ini akan mengatur termasuk program kerja kami. Nah tentu sekali lagi cita-cita harapan yang semoga menjadi cita-cita kita bersama ini adalah menjadikan Jawa Tengah menjadi sentra dari green industry. Maka setiap roadmapnya nanti juga akan kita dorong mengarah ke sana. Bagaimana progresnya tentu tadi yang seperti Mbak Winda bilang pasti akan ada istilahnya audit ya, audit hijau itu ada petugas khusus, termasuk kami akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi, dan kami juga terbantu dengan program dari Kementerian Industri itu ada namanya SIINAS. SIINAS itu semua produsen atau industri itu harus memasukkan data-data lewat SIINAS, di dalamnya juga akan menambah value dari industri ketika sudah bertransformasi ke green industry. Oke, baik. Nah, ini Setio yang di Salatiga ini kalau green industry ini berhasil dijalankan, perubahan apa sih yang paling diharapkan Ibu dari Disperindak 5-10 tahun ke depan tentunya? Ya, yang pertama tentu yang tadi saya sudah sampaikan, sekarang green access market itu sudah 79%. Berarti kan bukan tidak mungkin kelak akan bertambah. Lalu apa harapan yang menjadi dasar betul kami untuk menuju ke sana adalah kami tidak akan kehilangan pasar. Ya, karena semua sudah mewajibkan itu. Jadi kami akan tetap mempertahankan pasar, atau bahkan jika perlu ketika transformasi ini cepat kita akan bisa menambah pasar. Ketika menambah pasar pasti nilai ekspor kita juga akan bertambah. Itu yang menjadi core bisnis atau tupoksi kami di perdagangan, yaitu yang meningkatkan ekspor. Kemudian yang kedua apa? Tentu harapannya ini efek sampingannya, meskipun bukan di kami core-nya, tapi efek sampingannya apa? Akan menumbuhkan green job. Jadi akan ada wirausaha baru di bidang industri hijau ini. Kemudian efek selanjutnya apa? Tentu adalah kenyamanan lingkungan. Lingkungan lebih sehat, triple krisis planetari ini yang sudah terjadi, termasuk musim yang tidak beraturan itu sangat mengganggu petani. Nah, ketika itu bisa kita terjaga, kita bisa tekan, maka petani pun tidak terganggu sehingga komoditas pangan selalu tersedia. Saat ini Mbak, kita ribet selalu dengan inflasi yang disebabkan salah satunya dari komoditas pangan, volatile food. Nah, itu karena apa? Kadang-kadang musimnya itu jadi berubah. Betul. Dengan adanya kita menjaga lingkungan, insya Allah itu bisa ditekan dan akan terkendali. Itu harapannya ya. Jadi memang itu benar nih Kak Mas dan Mayu. Iya, jadi efeknya itu sangat besar, efek dominonya terhadap ekonomi itu luar biasa. Betul. Nah, ini harus didukung nih Kang Mas dan Mbak Yu ya. Jangan sampai tidak. Baik, yang masih mau bertanya boleh, pertanyaan-pertanyaan yang tersisa nanti kita akan baca lagi, tapi kita akan istirahat dulu. Jangan kemana-mana ya Kang Mas dan Mbak Yu, tetap di Jateng Bicara. Kang Mas dan Mbak Yu langsung saja ya, daripada nanti kita kehabisan waktu, karena ini ternyata yang bertanya ya lumayan ya Bu ya. Kita siap akan menjawab pertanyaan. Ini dari
Sebentar. Tadi agak keluar ini. Dari Tegal dulu, ada Nathan yang ada di Tegal. Bu, boleh di-spill nggak, Bu, indikator keberhasilan untuk program Rengganis Pintar itu apa saja? Karena eman-eman kalau program ini hanya dijalankan secara formalitas saja. Apalagi Green Industry ini kan sangat memiliki prospek yang bagus nih ke depannya. Monggo silahkan. Terima kasih Kang Mas Nathan. Jangan sampai ini menjadi formalitas. Saya berjuangnya sudah sejauh ini. jangan. Dan ini kita sudah ada regulasinya loh. Yang dulu kita nggak punya. Sekarang kita punya regulasinya. Ada pergub tentang fasilitasi penyelenggaraan industri hijau. Kemudian forum yang kita bentuk itu juga dibentuk dengan SK Gubernur loh. Jadi Kang Mas Nathan, ayo bantu kita sama-sama. Sekali lagi saya nggak bisa sendiri. Makanya forum itu kita buat multisektoral, stakeholdernya itu ya karena kami sadar benar kami nggak bisa sendiri. Sekuat apapun. Jadi saya sampai bilang nggak ada satupun kekuatan yang mampu menyelesaikan persoalan ini sendiri. Maka ayo Kang Mas Nathan kita bareng-bareng kita sama-sama. Kemudian menjawab tadi apa sih indikatornya? Tentu yang pertama akan semakin bertambah industri-industri ataupun IKM di Jawa Tengah khususnya. Yang memiliki sertifikat hijau. Nah, apakah Ibu tahu nanti yang memiliki sertifikat hijau? Nah, Kang Mas Nathan saya sampaikan di sini bahwa semua IKM, semua industri yang akan ekspor selalu harus melalui kami, melalui SKA. Nah, itu jadi kami pasti tahu. Nah, kemudian yang kedua, apalagi itu yang menjadi indikatornya. Tentu ketika nilai ekspor itu adalah meningkat, yang bersertifikat hijau itu meningkat, maka itu tadi terbuka akses perdagangan ekspor di luar negeri. Nah, itu dengan apa kriteria pasti nilai ekspor kita akan meningkat, khususnya tadi di green access market tadi. Ya, yang 79 sekian persen itu akan meningkat. Kemudian apalagi? Nah, tentu karena tadi ya multisektoral ada hexahelik, di forum ini nanti akan terus mengevaluasi. Di forum itu pemerintah bukan hanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Di sana ada Dinas ESDM. Maka kami akan bisa ngecek apakah benar efek rumah kaca itu istilahnya. Nah, itu akan berkurang. Kemudian kami juga ada di sana melibatkan Disnaker. Apakah benar nanti akan bertambah green jobnya itu jadi usaha-usaha baru karena adanya green industry ini. Kemudian di sana juga ada Dinas LH yang mengukur yang tingkat pencemaran lingkungan itu. Nah, maka sekali lagi apakah Kang Mas Nathan, masyarakat ataupun industri, ayo kita sama-sama, yuk kita sama-sama hilangkan pemikiran kuno yang selalu membentur-benturkan industri dengan kerusakan lingkungan. Industri bisa kok bertumbuh, berkembang seiring harmonis dengan kelestarian lingkungan. Rengganis jawabannya. Maka jangan sampai ini menjadi sia-sia, Mas Nathan. Betul. Ini tidak cuma formalitas ya, Mas Nathan ya. Saya sudah jangan berjuang sampai sejauh ini. Nah, itu dia. Nanti kalaupun untuk kinerjanya bisa dicek di Instagramnya Disperindak ya Bu ya, pasti Instagram juga dan juga ini itu menjadi kan gini ya, tadi saya sampaikan itu kan akan ada unit khusus jadi istilahnya kalau sekarang subkor ya. Iya, subkor. Nah, subkor yang khusus menangani industri hijau. Nah, itu kan ada ikunya. Nah, bisa dilihat. Nah, di situ ya. Kalau Instagram kan bisa foto-foto palsu. Nah, itu dia. Yang penting ini bukan cuma formalitas ya. Bismillah. Ya, mohon doa restu. Oke, dari Pemalang ada Ayu Ibu. Bagaimana Disperindak mengatur ketimpangan antara ambisi ekspor nih melalui green industry dengan realitas masyarakat sekitar kawasan industri yang masih menghadapi pencemaran, keterbatasan akses pekerjaan, monggo. Ya, nah itu ya. Jadi memang efeknya itu. Ya. Jadi apa sih sebenarnya manfaatnya green industry? Sebenarnya manfaatnya tuh semua. Dari pemerintah juga otomatis akan memberikan akses peningkatan ekspor. Kemudian dari Disperindak yaitu itu menjadi tugas kewajiban kita akan itu bisa terselesaikan. Kemudian bagi masyarakat sendiri itu sebenarnya akan ditumbuhkan lingkungan yang sehat.
Oke. Ya, makanya ini memang penting terutama di kawasan-kawasan industri. Makanya tadi salah satu fokus kami adalah kawasan industri. Nah, itu yang kami sasar, dan ini sudah ada dua. Ada harapannya kalau sudah ke industri yang dimana salah satunya adalah harus mewajibkan penghijauan, kemudian solar panen dan seterusnya, maka masyarakat di sekitarnya itu berhak mendapatkan lingkungan atau udara yang sehat dan nyaman. Kemudian itu ya efek berikutnya adalah yaitu tadi kembali ya ke green job. Gitu. Masih ada lagi Bu, ini dari Lila yang ada di Demak. Green industry ini apakah Disperindak memiliki mekanisme sanksi nih bagi industri yang mengklaim diri sebagai green industry, namun terbukti masih mencemari lingkungan atau mengeksploitasi tenaga kerja lokal, Bu? Jika ada, sudah sejauh mana nih mekanismenya? Oke. Saya terima kasih sekali, ternyata banyak yang pendengar nih banyak yang alhamdulillah. Ini tadi juga susah ya Bu. Terima kasih. Artinya begini, teman-teman atau masyarakat Kang Mas Mbak Yu ini aware ya terhadap lingkungan. Terima kasih. Berarti artinya ini ada positif. Saya makin semangat untuk melanjutkan perjuangan ini. Semangat karena Bu. Didukung kan masyarakat berarti kan sangat aware nih. Nah. Oke, tadi kan pertanyaannya apakah ada sanksi khusus. Jadi gini, kami akui bahwa sanksi khusus dari Disperindak itu tidak ada, belum ada. Karena apa? Kami tidak punya PPNS yang bisa menindak. PPNS itu jadi peraturan itu ya, Bu? Bukan. Tapi, jadi PNS yang bisa menindak, memberikan sanksi. Oke. Nah, itu apa ya namanya ya? Pejabat PPNS itu ya. Jadi itu dia tuh bisa memberikan sanksi. Nah, kalau teman-teman saya ngomong tuh, wah itu kuasanya lebih tinggi dari Kadis Bu. Nah gitu. Tidaknya dia bisa langsung memberikan itu sanksi. Tidak hanya sekadar teguran. Nah, saat ini memang kita teguran masih hanya sebatas teguran. Nah, namun Bapak Ibu, saya juga mohon doa restu lagi kepada dari Kang Mas Mbak Yu untuk saat ini sedang memang kami usulkan agar tim kami di Disperindak ini untuk dapat mengajukan sertifikat PPNS, mendapatkan pelatihan agar kami juga punya PPNS yang bisa menindak setiap pelanggaran-pelanggaran, tidak hanya di hijau tapi di semua, misalkan terjadi oplosan dan seterusnya, itu kami bisa menindak. Nah, saat ini kami memang agak ompongnya karena kami tidak punya PPNS gitu. Kemudian tadi terkait eksploitasi tenaga kerja lokal ya. Itu mungkin mohon maaf bukan di kewenangan kami, yang dapat menjawab itu ada di rekan kami di Disnaker. Jadi memang itu bukan ranahnya ya kalau misalkan ketenagaan lokal ya. Kalaupun harus mengadu Naketras itu tugasnya seperti itu ya Bu ya. Baik, berikutnya ini ada juga yang tanya sebentar, ini tadi ada yang bilang Bu Emi, untuk jangka kedepannya apakah ini juga nantinya akan berjalan lama? Bu Emi, bagaimana cara memastikan ini programnya ini memang benar-benar program Rengganis Pintar ini memang benar-benar berkelanjutan dalam jangka panjang, atau nanti cukup ketika Ibu menjabat saja katanya gitu? Ini di Batang Bu, Batang. Alhamdulillah. Senang sekali saya Pak. Jadi gini, betul kekhawatiran itu memang mungkin ada, tapi alhamdulillah tadi saya sudah sampaikan ini sudah ada pergubnya, bahkan sudah ada unit kerja yang tadi subkor, gampangannya dulu disebut adalah seksi. Seksi yang khusus menangani green industry. Jadi siapapun kepala dinasnya, bahkan insya Allah siapapun nanti pimpinan tertingginya, itu karena itu masuk ke dalam SOTK Perda, itu pasti akan berlanjut. Kalau nggak berlanjut, si seksi ini kerjanya apa? Betul. Karena dia khusus, nanti dia akan khusus menangani terkait dengan green industry. Jaminan yang kedua adalah Kang Mas Mbak Yu, green industry itu merupakan arah kebijakan pembangunan Bapak Gubernur Ahmad Lutfi dan Wagub Taj Yassin. Di tahun 2028 arah kebijakan pembangunan daerah yang dicanangkan beliau itu adalah peningkatan dan pemerataan pembangunan
berbasis potensi lokal dan industri hijau. Oke. Nah, itu justru ini dalam rangka untuk akselerasi menuju ke sana. Jadi bismillah, insya Allah siapapun kepala dinasnya, siapapun pemimpinnya, ini akan berlanjut karena masuk ke dalam Perda SOTK tadi. Oke, baik. Nah, harapan dari Ibu sendiri nih, harapan untuk Rengganis Pintar dan tentunya untuk industri di Jawa Tengah seperti apa nih Bu? Ya. Monggo silakan. Itu tadi ya, mimpi ya, semoga ini menjadi mimpi indah yang sama-sama kita harus wujudkan bersama. Saya bermimpi Jawa Tengah itu menjadi sentra dari green industry, karena saya boleh pesan di sini ya Mbak, boleh. untuk menyadarkan hati industri, IKM maupun masyarakat bahwa begini, karena kan semua kan dimulai dari masyarakat dulu ya, salah satunya. Setiap mesin yang kita nyalakan sekarang ini Mbak, Kang Mas Bayu, itu akan meninggalkan jejak kepada anak cucu kita. Nah mari jejak itu biarkan berwarna hijau yang penuh harapan, bukan hitam yang nantinya penuh penyesalan. Saya ketuk betul hati Kang Mas Bayu. Jadi bersama-sama mengajak tentunya ya Bu untuk perubahan besar ini ya. Oke, luar biasa. Jadi ini pun kita juga jadi agak sedikit terbuka ya. Oh, jadi begini ya manfaatnya yang luar biasa seperti ini ya. Tidak sekompleks, tidak serumit yang Kang Mas Bayu pikirkan. Betul sekali, dan ternyata kok. Dan itu ada di sekitar kita tentunya ya, dan perubahan kita pun juga ikut di dalamnya untuk ikut melakukan perubahan ini. Jadilah pahlawan hijau. Nah, itu dia luar biasa. Hijau bukan biasa. sekedar warna, tapi hijau adalah harapan, kunci membuka pasar dunia. Wes, mantap. Baik, terima kasih Bu karena waktunya juga sudah tidak banyak. Nah, ini closing statement nih bisa disampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang pagi hari ini mendengarkan siaran radio kita dan juga live YouTube kita. Monggo silakan. Saya ingin menyampaikan ya, yang tadi juga sudah saya sampaikan, Kang Mas Mbak Yu, marilah kita tinggalkan pemikiran kuno yang selalu membentur-benturkan industri atau mengambing hitamkan industri dengan kerusakan lingkungan. Bisa kok industri itu tumbuh berkembang dan terus bertumbuh seiring harmonis dengan kelestarian lingkungan. Apa solusinya? Rengganis jawabannya. Rengganis jawabannya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ibu sudah hadir dan sudah berbagi informasi, tentunya semoga ini bermanfaat sharing-sharingnya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Dan buat Kang Mas dan Mbak Yu yang terlambat mendengarkan live radio dan juga live YouTube, nanti kita akan posting permanen ya Bu di YouTube kita. Jadi buat yang ingin tahu informasinya, nanti bisa langsung ke YouTube Jateng Radio. Nanti di situ kita akan posting, bisa belajar lagi di situ ya sharing-sharingnya. Kalau begitu saya Risti pamit dari Jateng Bicara bersama Ibu Emi. Dan terima kasih Kang Mas dan Mbak Yu yang sudah bertanya, luar biasa. Dan kalau belum dijawab jangan marah ya. Semoga nanti Ibu Emi bisa hadir ke sini lagi dengan tema yang berbeda dan semangat yang berbeda ya Bu ya. Baik, kalau begitu selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.